Waduh, terpaksa saya minta untuk bangkit berdiri lagi nih. Kita mau ngomongin firman Tuhan nih. Kita mau baca dulu firmannya. Ini adalah dari Lukas 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Saya akan baca sendiri yang ganjil. Saya dan kita semua kemudian akan membaca yang genap, begitu seterusnya. Apakah bisa ditampilkan ayat itu? Atau kita semua punya Alkitab? Apalagi itu yang semua ada di kita punya. Oke, udah ada ya di depan kita. Saya mulai dari yang ganjil. Firman Tuhan, Lukas 5 dimulai dari ayat yang ke-17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Mari kita dengarkan sambil kita duduk. Beberapa hari berturut-turut terakhir ini, saya diberi berkat oleh Tuhan untuk bisa bersekutu dengan beberapa CG. Termasuk CG Shining. Ada pertemuan kemarin dihadiri oleh cukup orang untuk kita semua memuliakan Tuhan bersama-sama. Melalui pujian, melalui firman Tuhan, dan melalui doa bersama. Kemudian pertemuan CG Victory dihadiri oleh cukup orang untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui sharing, melalui doa bersama. Itu dua CG yang bertemu sebagai CG. Tapi saya juga bertemu dengan anggota-anggota CG bukan di dalam konteks CG, tetapi di dalam konteks one on one, perorangan. Di dalam semua pertemuan itu, yang menjadi tema bersama, maksudnya semua orang yang saya temui itu, baik dalam konteks CG maupun perorangan, adalah ada pergumulan di dalam kehidupan dari jemaat Tuhan ini. Semuanya adalah orang-orang yang sayang pada Tuhan. Orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Tapi ada pergumulan. Artinya sebagai anak-anak Tuhan kita menyimpulkannya begini. Tuhan kita kadang-kadang mengizinkan orang-orang yang dia cintai untuk bergumul. Kita tahu tujuan Tuhan melakukan itu. Antara lain untuk menajamkan iman kita. Antara lain untuk melatih otot-otot iman kita. Jadi pergumulan terjadi itu adalah memberkati kita sebetulnya.
Nah, dari pembicaraan itu ada yang bergumul dengan kondisi keuangan mereka. Jadi mereka bukan bilang, waduh saya sama sekali nggak punya uang. Bukan seperti itu pergumulannya. Pergumulannya adalah saya udah cukup nih, ada uang, ada penghasilan. Tapi kayaknya kok berdasarkan uang yang saya terima itu selalu aja ada yang kurang. Ada yang mau saya beli, ada yang mau saya bantu. Misalkan dia mau membantu temennya, kurang aja duitnya itu. Jadi dia bergumul karena itu. Ada juga yang bergumul di dalam aspek hubungan antara yang bersangkutan yang saya ajak bicara itu. Baik dengan istrinya, dengan suaminya atau dengan anaknya. Atau bahkan dengan teman sekerja di kantor, teman sekerja di sekolah. Atau teman bersosialisasi. Ada pergumulan di situ. Di dalam hubungan. Yang paling sering adalah pergumulan dengan kesehatan. Ada yang merasa badannya kurang fit, bergumul dia dengan kesehatan. Badannya terlalu gemuk, bergumul dia dengan kesehatan. Badannya terlalu kurus, bergumul dia dengan kesehatan. Badannya pas-pasan, tetap aja bergumul, mau lebih bagus lagi. Jadi ada bergumulnya. Kita tahu bukan, beberapa kalimat terakhir itu saya bercanda. Tapi pergumulan itu tetap ada. Satu lagi macam pergumulan yang kebanyakan kita nggak berpikirnya sebagai pergumulan, tapi akan saya sharingkan di sini. Ini saya dengar dari salah satu pertemuan CG, di mana seorang memberikan kesaksian di dalam pertemuan CG itu. Beliau ini datang ke suatu tempat berbakti. Di tempat berbakti itu ada pendetanya, ada jemaatnya yang mendengarkan. Pendetanya menyampaikan firman Tuhan dengan bagus. Yang dibicarakan adalah mengenai misi. Kebetulan misi yang dibicarakan adalah mengenai orang-orangnya Tuhan yang hidup di daerah misi yang sangat sulit. Tempat yang kekurangan air, tempat yang kebersihannya tidak terjaga. Di situ orang-orangnya kebanyakan tidak punya pendidikan yang tinggi, tidak punya pekerjaan yang baik, sehingga kehidupan mereka sulit. Diceritakanlah secara detail oleh si pendeta ini. Orang yang mendengarkan ini, tiba-tiba di tengah cerita yang begitu bagus, ini bukan cerita khayal, ini cerita nyata, mendengarkan suara isak tangis di belakang. Ternyata untuk cerita sebagus itu ada yang menangis mendengarkan cerita itu. Nah, setelah selesai dari khotbah si pendeta itu tadi, dan ibadah selesai, ada fellowship bukan di akhir ibadah seperti yang kita lakukan di Gereja Tuhan TLCC ini. Di dalam fellowship ini, yang bersangkutan bertanya langsung kepada si yang menangis itu. Ibu, kenapa ibu menangis? Ini kan seorang ibu bertanya ke seorang ibu. Jadi dia cerita begini, suami saya itu berkecukupan. Kehidupan saya oke lah. Apa yang saya perlukan itu selalu saya bisa dapatkan. Penghasilan dari suami memungkinkan hal itu. Anak saya bersekolah dengan baik. Tapi begitu saya mendengarkan bahwa di tempat misi yang sedang disampaikan oleh Bapak Pendeta ini, banyak sekali orang-orang yang kekurangan. Banyak sekali yang sakit karena airnya kotor yang dipakai di situ. Makanannya tidak terlalu bergizi. Saya bergumul. Bergumul dengan bagaimana bisa saya menghidupi kehidupan yang begitu privilege. Maksudnya semua yang saya perlukan ada. Sementara di tempat lain orang-orangnya Tuhan kagak bisa makan. Air yang dipakai untuk mandi air kotor. Penyakit di tempat itu di mana-mana ada. Dan saya simpen uang saya untuk kebutuhan saya berikutnya. Dia bergumul dengan itu. Apakah ada di antara kita yang bergumul seperti itu? Saya tahu ada yang bergumul karena keuangan. Ada yang bergumul karena hubungan antar manusia. Ada yang bergumul karena kesehatan. Adakah yang bergumul karena kita memikirkan orang lain yang kekurangan sementara kita berkecukupan? Bergumul bentuknya bisa bermacam-macam. Di nas yang barusan saja saya baca dan kita baca bersama, Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang semua orang yang bergumul memerlukan, yaitu pemulihan.
Kalau kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dari konteks Alkitab, banyak sekali pemulihan-pemulihan yang Tuhan berikan ini, termasuk pemulihan tubuh dari penyakit. Itu udah jelas-jelasan. Nas kita menunjukkan itu tadi. Ada pemulihan tubuh dari kuasa dosa. Itu yang langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada pemulihan tubuh dari hubungan yang tidak baik. Ini termasuk pemulihan hubungan, itu termasuk di dalam pemulihan tubuh antara Tuhan dengan manusia. Antara manusia dengan Tuhan. Ada pemulihan hubungan antara manusia dengan manusia. Semua itu dibicarakan di nas yang barusan kita baca tadi. Kalau kita belum menyadarinya dari apa yang barusan kita baca, itulah Tuhan kita. Tuhan yang memberikan pemulihan. Tuhan yang memberikan penyembuhan. Tuhan yang memberkati. Tahukah kita semua pada saat firman Tuhan mengatakan bahwa Dia memanggil kita untuk menjadi pengikut-pengikut anaknya yang tunggal. Pengikut-pengikut Kristus berada di dalam panggilan itu adalah, hei umatku, aku menghendaki untuk engkau diberkati. Apakah kita sadar bahwa pada saat Tuhan memanggil kita ke putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, di dalam panggilan itu Tuhan sebetulnya mengatakan kepada kita, hai jemaatku, aku menghendaki engkau untuk menerima pengampunan. Aku menghendaki engkau untuk menerima pemulihan. Kalau kita belum sadar akan hal itu, Alkitab secara tersurat dan tersirat menyatakan itu dengan jelas, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Pak Pendeta, saya kok masih merasakan hal yang tidak seperti itu. Saya merasa tidak diberkati. Saya merasa dosa saya masih terlalu banyak. Saya merasa ini, saya merasa itu. Yang salah siapa? Jelas-jelasan firman Tuhan katakan Tuhan mau memberkati. Tuhan mau mengampuni. Tuhan mau memberikan pemulihan. Kalau sampai itu tidak terjadi di dalam kehidupan umatnya, ada yang mau angkat tangan di sini? Di mana pemulihan, pengampunan dosa tidak terjadi? Gak ada yang angkat tangan. Artinya itu terjadi di dalam kehidupan umatnya. Dan kalau sampai itu tidak atau belum terjadi, yang salah adalah kita. Yang salah bukan Tuhannya. Yang salah bukan cara kita berdoa. Yang salah bukan cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Yang salah adalah kita masih belum mengerti betul bahwa itulah yang Tuhan mau berikan, dan kita tidak sensitif dan kita meresponsnya keliru. Lalu seperti apakah yang Tuhan kehendaki dari umatnya, sehingga apa yang Tuhan kehendaki itu, pemulihan, pengampunan dosa, pemberian berkat terjadi di dalam kehidupan umatnya? Jawaban Tuhan begitu jelas dan gamblang, yaitu di ayat 20 tadi yang sama-sama kita baca. Di situ firman Tuhan katakan, ayat 20 saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, hai saudaramu, dosamu sudah diampuni. Dia mau memberikan pemulihan. Dia mau memberikan kesembuhan. Tapi yang dia katakan bukan sembuhlah engkau, pulihlah engkau. Tapi yang dia katakan adalah dosamu sudah diampuni. Mengapa dia katakan itu? Karena firman Tuhan sendiri mengatakan melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang digembalakan langsung maupun tidak langsung oleh Paulus, bahwa setiap kita berdosa. Dia, Rasul Paulus ini berbicara kepada anak-anak Tuhan. Mengetahui itulah Tuhan mengatakan pertama adalah dosa itu diampuni dulu. Dan hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa itu. Dan setelah dosa diampuni, barulah pemulihan itu terjadi. Nanti kita lihat kronologinya. Barulah berkat-berkat itu turun dari Tuhan untuk jemaat-jemaatnya. Untuk kita semua yang ada
di TLCC. Lukas 5 ayat 20 adalah pemulihan terhadap hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa punya hubungan dengan Tuhan kalau hidup si manusia ini dipenuhi dengan dosa. Benar kan? Kita melakukan dosa kiri dan kanan, baik langsung maupun tidak langsung, nyata maupun tersembunyi, yang kelihatan orang maupun yang di dalam hati. Kita melakukan dosa itu, tidak mungkin kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau ada yang bilang, oh yang penting saya gereja, yang penting saya melayani di gereja. Tapi di dalam hati saya, itu saya jelek-jelekin orang lain, marahin istri saya sendiri, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi karena saya ke gereja, saya melayani, maka hubungan saya dengan Tuhan adalah hubungan yang baik. Kagak ada itu. Gak ada. Jadi, adakah di antara kita yang gak pernah ngomongin orang lain? Yang gak pernah ngerasani, salah satu bahasa kerennya. Semua pernah, langsung maupun tidak langsung. Tadi gak ada yang angkat tangan. Semua pernah kan? Nah artinya apa? Itu kita berdosa, harus diampuni dulu. Harus ada pengampunan dosa, baru yang lain-lain akan datang kepada kita semua. Jemaat Tuhan di TLCC. Jadi ayat 20 menunjukkan pemulihan hubungan antara kita, orang berdosa, dengan Tuhan. Ayat 20 ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan melakukan pemulihan tubuh terhadap kita semua atas kuasa dosa. Ada orang yang bilang begini, wah saya tahu nih saya berdosa, tapi kalau saya datang ke gereja rajin, saya melayani dengan rajin, saya hidup baik ya, ke istri baik, ke anak-anak baik, maka kuasa dosa di dalam kehidupan saya udah pasti sedikit demi sedikit akan hilang. Sedikit demi sedikit akan berhenti, akhirnya gak ada dosa. Kagak mungkin, itu tidak akan pernah terjadi seperti itu. Firman Tuhan katakan seperti tadi WL kita yang dengan grup musik kita di TLCC. Dengan luar biasa memuliakan Tuhan. Mengatakan bahwa hanya Raja yang mengampuni. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Apapun yang kita lakukan tidak akan bisa mengampuni dosa. Pada saat dosa itu tidak diampuni, kekuatan dosa itu, kuasa dosa itu akan selalu menguasai kita. Menguasai jemaat Tuhan di TLCC. Itulah sebabnya firman Tuhan kali ini Tuhan pilihkan untuk kita semua termasuk saya. Bahwa aku, Tuhan Yesus, mengampuni dosamu. Aku memulihkan tubuhmu dari segala macam kekuatan dosa. Kita imani itu karena itu adalah berkat untuk kita hari ini. Di Lukas 5 ayat yang ke-24 dan ke-25 tadi sudah kita baca bersama, saya tidak akan baca lagi. Di mana di situ orang lumpuh itu kemudian mengangkat tilamnya dan berjalan sambil memuji Tuhan. Kita melihat sendiri Tuhan Yesus memberkatkan pemulihan tubuh dari penyakit. Tubuh yang rusak akibat penyakit. Tubuh yang lemah akibat penyakit. Tubuh yang lumpuh akibat penyakit. Tubuh yang kacau di dalam kehidupannya akibat penyakit yang ada di otak, bukan di badan. Jiwanya sakit. Yang semacam itu termasuk dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu yang sedang Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada kita semua jemaatnya hari ini. Pemulihan yang hanya Tuhan Yesus saja yang dapat melakukan. Dan hari ini dia katakan, itu milikmu jemaat TLCC, itu milikmu anggota Care Group Shining, anggota Care Group Victory, anggota Care Group Alpha Omega, anggota Care Group Adil, anggota Care Group Sekolah Minggu TLCC. Itu milikmu semua itu. Sadarkah kita? Pertanyaannya itu. Kalau kita sadar, apakah kenyataan kehidupan kita menunjukkan bahwa kita sadar? Mari kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh nas kita pada hari ini.
Di Lukas 5 ayat 17, di situ dengan jelas nas kita mengatakan, akan saya baca ini, hanya singkat tapi banyak orang yang gak nangkep. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, apakah yang diajarkan oleh Yesus? Yesus mengajar firman Tuhan. Dan pada saat Yesus mengajar firman Tuhan itu, orang-orang banyak, baik orang baik, baik orang jahat, termasuk orang Farisi, termasuk ahli Taurat dan segala macamnya, ada di situ. Segala macam orang, baik yang percaya maupun tidak percaya, ada di situ. Pada saat Yesus mengajar, yang dia lakukan adalah dia menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berada di hadirat orang-orang itu tadi. Yesus mengajar firman Tuhan, pada saat itulah firman Tuhan dinyatakan. Itu kondisi pertama untuk supaya pengampunan dosa yang menuju kepada pemulihan, menuju kepada berkat, menuju kepada penyembuhan terjadi. Saya tahu saat ini, bahkan mungkin sebelum saat-saat ini, kita semua yang ada di TLCC mengetahui bahwa Tuhan berkenan dan sedang memulihkan kita dari segala pergumulan kita. Memberkati kita, menyembuhkan kita. Kita tahu itu. Tapi apakah kita menghidupi kondisi pertama seperti yang dikatakan oleh Lukas 5 ayat 17 ini? Apakah firman Tuhan ada di hadirat Anda sebagai pribadi? Apakah firman Tuhan ada di hadirat kita sebagai keluarga? Apakah firman Tuhan ada di hadirat kita sebagai kelompok kecil, sebagai gereja? Pak Pendeta, saya kan baca Alkitab setiap hari. Keras-keras lagi bacanya. Pagi-pagi saya dengerin YouTube mengenai firman Tuhan. Saya ulang lagi apa yang dikatakan oleh YouTube itu. Mengenai firman Tuhan, Pak Pendeta. Keras-keras lagi. Semua orang bisa dengar. Kurang apa lagi saya di dalam membawa hadirat firman Tuhan itu ke dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Hadirat firman Tuhan itu bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar menghafalkan. Membaca, mengerti, dan melakukannya. Itulah hadirat firman Tuhan. Kondisi pertama ini kita hidupikah? Itu pertanyaan yang dari kondisi pertama. Ada lagi satu kondisi. Lukas 5 ayat 20. Di situ saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat iman. Yesus melihatnya iman. Maka berkatalah ia, dosamu sudah diampuni. Iman. Kita baca firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan. Kita tidak memiliki iman seperti yang dikehendaki oleh Yesus, oleh firman Tuhan. Maka yang terjadi dari mengerti dan membaca firman Tuhan itu, kelakuan-kelakuan yang terjadi itu tidak akan berkenan bagi Tuhan, tidak akan memuliakan Tuhan. Dan kita berharap kita tidak memuliakan Tuhan, Tuhan akan melakukan pemulihan, pengampunan dosa, berkat, penyembuhan kepada kita. Gak masuk akal, bukan? Kagak masuk akal. Kondisi kedua harus kita hidupi. Satu lagi, yang ini ada hubungannya langsung dengan Tuhan Yesus. Masih di Lukas 5 ayat 20 saya akan membawa kepada kita semua pada hari ini. Adalah pada saat Tuhan Yesus berkata. Tuhan Yesus berkata kepada si orang lumpuh itu. Artinya apa? Tuhan Yesus berada di hadapan si orang lumpuh ini. Tuhan Yesus ada di hadirat orang lumpuh ini. Kehadiran Tuhan Yesus yang hari ini adalah dalam bentuk Roh Kudus Tuhan. Di dalam kehidupan kita
Jemaat-jemaat TLCC, keluarga milik Tuhan yang ada di dalam TLCC, itu adalah kondisi yang ketiga. Hadirkah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita? Hadir Pak Pendeta. Tuhan Yesus hadir. Saya sebelum makan dengan istri dan anak saya berdoa menyebut nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir. Begitukah yang dimaksud kehadiran Tuhan Yesus? Salah satu daripada penafsiran kehadiran Tuhan Yesus ini adalah jemaat Tuhan di dalam menghidupi kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan tidak mendukakan Roh Kudus. Tidak melakukan hal-hal yang menodai firman Tuhan. Sudah tahu ini diperintahkan, tidak dilakukan. Sudah tahu ini dilarang oleh Tuhan, tapi masih melakukan. Itu mendukakan Roh Kudus. Itu berarti tidak memiliki kehadiran Tuhan di dalam kehidupan yang bersangkutan. Oh Pak Pendeta, kok bisanya ngomong begitu? Itu di rumah saya itu ada salib Alkitab di mana-mana, semuanya ada di situ komplit. Pokoknya kalau Pak Pendeta datang, udah pasti kayak orang suci di rumah saya. Pertanyaannya adalah seperti yang tadi disampaikan, betulkah Tuhan kita dimuliakan di dalam rumah yang penuh salib dan penuh Alkitab itu? Betulkah isi Alkitab itu diikuti? Larangan-larangannya dijauhi, perintah-perintahnya dipeluk dan dilakukan. Betulkah itu? Dan dengan 3 kondisi tadi menjadi bagian dari kehidupan kita. Well, bukan hanya bagian sebetulnya, menjadi kehidupan kita, barulah dosa itu diampuni. Barulah pemulihan itu terjadi. Barulah berkat-berkat yang hanya datang dari Tuhan, diturunkan oleh Tuhan kepada jemaatnya. Barulah penyembuhan itu terjadi. Saya berdoa, kita semua jemaat-jemaat Tuhan di TLCC yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus mengamini apa yang firman Tuhan baru saja sampaikan, baru saja kita baca bersama, baru saja kita renungkan bersama. Saya akan menutupnya dengan 1 poin. Yang mana poin ini sangat penting, tetapi seringkali tidak tertangkap radar dari jemaat Tuhan. Saya akan bawakan hari ini yaitu dari Lukas 5 ayat 24 dan 25 yang tadi baru saja kita baca. Yang kurang diperhatikan dengan sangat adalah pemulihan, penyembuhan, dan berkat-berkat hanya turun setelah pertama dosa diampuni. Sebelum dosa itu diampuni, belum turun itu. Kalau ada yang bilang, oh dosa saya masih ke kiri ke kanan, masih ngaco hidup segala macam. Tapi saya diberkati Pak Pendeta. Artinya apa? Berkat itu bukan dari Tuhan. Gak mungkin Tuhan berkati kalau kita masih penuh bergelimangan dengan dosa. Mana ada di Alkitab orang memberkati, Tuhan memberkati orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh dosa. Dia tidak bertobat atas dosa itu. Bahkan dosa itu dilakukan terus menerus berulang-ulang. Makin hari makin parah. Gak mungkin itu berkat kalau sampai itu terjadi bukan dari Tuhan. Itu dari sumber yang lain yang bukan datang dari Tuhan. Itu yang pertama. Pemulihan, berkat, kesembuhan datang setelah pengampunan dosa. Dan satu lagi, yaitu dari Lukas 5 ayat 18, 19, dan 20. Yang mana saya akan bacakan frasa yang penting saja yang mau saya jadikan poin di sini. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh. Mereka, beberapa orang itu, berusaha membawa dia, si lumpuh itu, masuk. Karena mereka, jadi orang banyak itu yang membawa si lumpuh, tidak dapat membawanya masuk. Berhubung dengan banyaknya orang di situ, dibuatlah lubang di atapnya. Kerja keras loh, ngangkat orang ke atas rumah, buat lubang, dan kemudian menurunkan orang itu ke bawah sampai berada di hadapan Tuhan. Itu perlu pengorbanan tenaga. Bahkan ada yang menyampaikan ke saya perlu pengorbanan uang. Karena kan atap dibobol tuh.
Setelah bobol selesai semua pengobatan kan harus diperbaiki. Anak Tuhan kan harus memperbaiki. Yang sudah dia lakukan, yang dia tahu itu tidak seperti itu, atap dibobol harusnya nggak seperti itu, dia harus perbaiki. Untuk memperbaiki perlu uang, perlu pengorbanan. Dan kemudian di sini ada frasa yang berbunyi, naiklah mereka ini bersama dengan yang lumpuh tadi ke atap, lalu dia turunkan orang lumpuh itu berhadapan dengan Tuhan Yesus, dan perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka. Tuhan Yesus bukan hanya melihat iman dari si lumpuh, bukan. Justru dengan sangat jelas dikatakan, Yesus melihat iman mereka. Si lumpuh dilihat imannya, orang-orang yang memandu tilam itu dilihat imannya oleh Tuhan. Orang-orang yang berkumpul mendoakan orang itu dilihat imannya oleh Tuhan. Dan dengan Tuhan Yesus melihat iman si lumpuh dan orang-orang yang ada di sekitarnya, pengampunan dosa diberikan oleh Tuhan. Pemulihan diberikan oleh Tuhan. Berkat diberikan oleh Tuhan. Untuk konteks kita di TLCC, terutama di CG-CG kita, di kelompok-kelompok kecil kita, ketahuilah bahwa pada saat salah satu di antara kita memerlukan pemulihan itu, memerlukan berkat itu, memerlukan kesembuhan itu, Tuhan melihat seluruh CG. Tuhan melihat seluruh gereja. Itu ayat 20, bukan pendeta yang berbicara. Aplikasinya khusus untuk CG seperti apa Pak Pendeta? Pada saat ada anggota CG yang perlu untuk didoakan, mari kita semua sebagai CG datang ke rumah orang yang perlu didoakan itu, berdoa untuk yang bersangkutan. Dan karena kita tahu setiap orang pasti bergumul setiap hari, maka setiap orang perlu didoakan, bukan? Kita lihat orang-orang yang ada di CG kita. Kita lihat ke kiri, oh ada ibu ini. Nggak usah tanya-tanya lagi ke ibu itu. Kita tahu berdasarkan firman Tuhan, dia sedang bergumul. Kita lihat sebelah kanan, oh ini bapak ini nih. Kelihatannya dia diam-diam aja, hidupnya oke. Nggak usah kita tanya lagi. Menurut firman Tuhan, dia bergumul. Dan karena kita tahu si ibu ini bergumul, bapak ini bergumul di dalam CG, maka firman Tuhan tadi katakan, Tuhan Yesus melihat mereka, bukan melihat individu. Maka sebagai CG, bergilirlah, datangilah anggota demi anggota. Datangi, berdoa di sana, lakukan puji-pujian, renungkan firman Tuhan. Disitulah Tuhan melihat bagaimana si mereka di dalam tanda kutip, dalam konteks kita adalah anggota-anggota CG secara keseluruhan. Menunjukkan iman kita, iman TLCC kepada Tuhan. Sanggupkah kita sebagai CG untuk melakukan itu? Mengunjungi setiap anggota CG untuk mendoakan mereka, untuk menyanyikan lagu pujian bersama mereka. Oh tunggu dulu, saya cari dulu yang sakit nih di CG ini, saya cari yang sakit, baru nanti saya datangin. Bukan begitu. Bukankah hari ini kita semua sudah setuju, kita semua bergumul, kita semua perlu pemulihan, maka langsung saja kunjungi. Langsung saja dibikin jadwalnya. Oh minggu ini akan ke rumah ibu ini. Minggu depan akan ke rumah bapak ini. Dengan demikian firman Tuhan di ayat 20 Lukas 5 ini. Di mata Tuhan Yesus langsung terpenuhi oleh CG-CG di TLCC. Amin. Tuhan melihat iman kita. Iman mereka. Iman secara kolektif. Bukan hanya iman secara individu. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah salah satu dari yang sudah kita renungkan bersama ini adalah pemulihan berkat yang datangnya setelah pengampunan dosa itu difasilitasi oleh kebersamaan kita sebagai gereja, sebagai care group di depan mata Tuhan
Yesus. Saya akan menutup dengan penerapan berikut. Untuk itu saya undang tim worship kita untuk maju ke depan dan saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri.